Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, jumpa lagi dengan ibu ya. Salam sehat, salam semangat. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai perdagangan internasional. Pertama, kita akan membahas mengenai perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Jadi, perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa yang dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Contohnya adalah perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara Malaysia dengan negara Indonesia. Adapun manfaat dari perdagangan internasional, yang pertama itu membentuk hubungan persahabatan antar negara. Dengan adanya perdagangan internasional, maka negara tersebut dapat membentuk relasi persahabatan dengan negara lain. Terbentuknya persahabatan antar negara juga memungkinkan perluasan kerjasama di bidang lain, selain bidang ekonomi, termasuk bidang budaya, politik, maupun bidang militer. Yang kedua, dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Negara tidak serta-merta mampu memenuhi semua kebutuhannya. Dengan adanya perdagangan internasional, diharapkan negara-negara di dunia bisa memenuhi kebutuhannya meskipun tidak bisa memproduksi kebutuhan tersebut di dalam negeri. Kemudian yang berikutnya adalah mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Perdagangan internasional dapat memungkinkan negara melakukan ekspor barang dengan basis teknologi canggih seperti mesin maupun alat modern kepada negara yang lebih membutuhkan, sehingga akan tercipta mobilisasi teknologi yang lebih cepat di negara pengimpor. Yang berikutnya adalah memperluas lapangan kerja. Apabila produsen mendapatkan banyak pesanan dan permintaan konsumen, maka produsen perlu menambah tenaga kerja agar dapat memaksimalkan pekerjaan dengan maksimal. Jadi, dengan adanya perdagangan internasional akan membuka lowongan kerja baru yang dapat mengurangi pengangguran di negara tersebut. Berikutnya adalah menjaga kestabilan harga atau menjaga stabilitas harga. Secara tidak langsung, perdagangan internasional dapat menstabilkan harga yang beredar di pasar domestik negara tertentu. Caranya dengan mengatasi kelangkaan barang yang dapat membuat barang tersebut memiliki harga mahal atau melalui mengimpor barang. Begitu pula sebaliknya, bila negara tersebut memiliki persediaan barang yang berlebih, maka mengakibatkan harga barang tersebut turun, sehingga dapat diatasi dengan melakukan ekspor barang yang memiliki stok lebih melalui perdagangan internasional. Berikutnya adalah menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Dengan adanya perdagangan internasional dapat menciptakan yang namanya efisiensi dan spesialisasi. Perdagangan internasional dapat membuat negara tersebut memiliki spesialisasi di satu bidang ekonomi. Artinya, negara yang membangun kerjasama tersebut akan memiliki penduduk yang mempunyai keahlian khusus serta berbeda dari negara lain, sehingga dapat menghasilkan produk maupun jasa yang bernilai jual dan dapat diekspor ke negara lain. Yang terakhir adalah meningkatkan kemakmuran negara. Kegiatan perdagangan internasional dapat membawa kemakmuran pada negara yang menyetujui kerjasama tersebut. Indikator kemakmuran tersebut dapat dilihat melalui aktivitas pelaku ekonomi yang meliputi produsen, pemerintah, maupun konsumen. Ada beberapa faktor pendorong perdagangan internasional.
Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Jadi, setiap negara tentu memiliki sumber daya alam yang berbeda. Contohnya misalnya negara Indonesia yang banyak memiliki sumber daya alam seperti kayu, minyak, batu bara, timah, dan sebagainya. Tetapi belum mampu mengolah semua kekayaan alam yang dimilikinya. Hal inilah yang mendorong negara Indonesia untuk mengekspor barang mentah atau bahan baku ke negara lain untuk diolah. Yang kedua adalah penghematan biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat sendiri produknya, contoh misalnya seperti mobil atau handphone dan sebagainya, pembuatannya tentunya akan menghabiskan biaya produksi yang jauh lebih mahal jika dibandingkan negara tersebut mengimpor atau membelinya dari negara lain. Yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan nasional. Ada kalanya, suatu negara tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduk. Sehingga untuk memenuhinya, suatu negara perlu mengimpor barang dan jasa tersebut dari luar negeri. Dengan demikian, kebutuhan produk dapat dipenuhi. Yang berikutnya adalah perbedaan iklim. Perbedaan iklim di negara-negara tentu berbeda. Jadi, dengan adanya perbedaan iklim akan berimbas kepada perbedaan sumber daya alam. Jadi, untuk memenuhi semua kebutuhan akibat dari perbedaan iklim, negara-negara tersebut dapat menjalin perdagangan internasional. Yang berikutnya adalah perbedaan penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi yang tidak merata antara tiap negara menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Negara dengan teknologi maju tentu bisa menjual barang dengan harga lebih murah kepada negara yang memiliki teknologi yang sederhana. Yang terakhir adalah perbedaan selera. Setiap negara memproduksi barang-barang kemungkinan mempunyai kesamaan. Meski demikian, setiap negara tentunya memiliki selera yang berbeda-beda. Hal inilah yang mendorong kegiatan perdagangan antar negara. Perdagangan internasional. Yang pertama itu adalah perbedaan mata uang antar negara. Perbedaan mata uang antar negara menjadi salah satu faktor penghambat perdagangan internasional. Negara yang melakukan kegiatan ekspor biasanya meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara pengekspor. Namun, agar kedua negara diuntungkan dan lebih mudah proses perdagangannya, perlu adanya penetapan mata uang sebagai standar internasional. Yang kedua adalah kualitas sumber daya manusia yang rendah. Sumber daya manusia yang rendah bisa membuat kualitas hasil produksi akan rendah pula. Suatu negara yang memiliki kualitas barang yang rendah akan sulit bersaing dengan barang yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya lebih baik. Berikutnya adalah pembayaran antar negara sulit dan beresiko. Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara pengimpor biasanya akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Apabila membayarnya dilakukan secara langsung, maka akan mengalami kesulitan dan beresiko. Oleh sebab itu, negara pengekspor tidak mau menerima pembayaran secara tunai. Akan tetapi, biasanya melalui clearing internasional atau telegraphic transfer atau menggunakan letter of credit. Yang berikutnya adalah adanya kebijakan impor dari suatu negara. Setiap negara pastinya akan melindungi barang-barang hasil produksinya. Mereka tidak ingin barang produksinya tersaingi oleh barang negara lain. Hal ini membuat setiap negara akan memberlakukan kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri, seperti dengan menetapkan tarif impor. Jika tarif impor tinggi, barang impor tersebut akan jauh lebih mahal daripada barang dalam negeri, sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli barang impor. Yang terakhir adalah adanya organisasi ekonomi regional. Organisasi ekonomi regional biasanya akan mengeluarkan peraturan ekspor-impor khusus untuk negara anggotanya. Jadi apabila ada negara di luar anggota organisasi tersebut melakukan perdagangan dengan negara anggota, tentunya akan mengalami kesulitan. Berikutnya kita akan membahas mengenai apa itu teori perdagangan internasional. Teori-teori yang mencoba memahami alasan setiap negara melakukan perdagangan atau pertukaran dengan
negara lain. Itu dia pengertian dari teori perdagangan internasional. Ada beberapa teori perdagangan internasional. Yang pertama ada teori merkantilisme, yang kedua absolute advantage, yang ketiga comparative advantage, dan yang keempat the proportional factor theory. Pertama kita akan membahas mengenai teori merkantilisme. Jadi menurut teori merkantilisme, satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Sedangkan menurut teori keunggulan mutlak atau absolute advantage, menurut Adam Smith, negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak atau absolute advantage, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Berikutnya adalah menurut David Ricardo, yaitu teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Jadi menurut David Ricardo, suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif murah dibanding negara lain. Dengan kata lain, keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada satu barang dibanding barang lain. Sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang lainnya. Teori ketersediaan faktor produksi menurut Hacker and O'Flynn atau the proportional factor theory. Jadi menurut teori ini, basis dari keunggulan komparatif adalah yang pertama, faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Yang kedua, faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah itu labor intensity atau capital intensity. Kita masuk kepada kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional merupakan segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan dari luar negeri atau kegiatan perdagangan. Sedangkan kebijakan perdagangan bebas merupakan kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan, sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dan keluar negeri. Berikutnya kita akan membahas mengenai kebijakan perdagangan internasional, ya. Jadi kebijakan perdagangan proteksionis yang pertama itu ada kuota. Jadi kuota ini merupakan kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Ya, biasanya akibat dari kebijakan kuota ini akan terjadi yang pertama itu jumlah barang di pasar menjadi turun, harga naik, tapi produksi dalam negeri akan mengalami peningkatan. Yang kedua adalah subsidi. Jadi subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian besar biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri. Jadi tujuan dari subsidi ini adalah agar produsen dalam negeri atau produk dalam negeri itu bisa bersaing dengan produk-produk impor. Yang berikutnya adalah premi, merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan memberikan tambahan dana pada produsen dalam negeri yang berhasil mencapai target produksi tertentu yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah larangan impor. Ya, jadi larangan impor ini merupakan kebijakan dari pemerintah untuk melarang barang-barang masuk dari luar negeri yang tujuannya adalah untuk melindungi produksi dalam negeri.
Berikutnya adalah dumping. Ya, jadi dumping ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yaitu dengan menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri. Tujuannya adalah untuk merebut pasar, dan biasanya ini hanya berlaku sementara. Ya, jadi ketika misalnya sudah bisa menguasai pasar, maka harga produksi itu akan kembali dinaikkan. Yang berikutnya adalah penetapan tarif. Jadi tarif adalah sebuah pembebanan atas barang yang melintas daerah pabean. Nah, jadi dengan penerapan bea masuk yang besar atas barang-barang dari luar negeri, tujuannya adalah untuk memberikan proteksi atau perlindungan industri dalam negeri sehingga diperoleh pendapatan negara. Bentuk umum kebijakan tarif contohnya adalah penetapan pajak impor dengan presentasi tertentu dari harga barang yang diimpor. Yang terakhir adalah larangan ekspor. Ya, jadi larangan ekspor ini yaitu dengan melarang barang-barang itu dikirim atau diekspor ke luar negeri dengan alasan-alasan tertentu. Contohnya misalnya ketika barang itu langka, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pelarangan ekspor ke luar negeri. Yang terakhir kita akan membahas mengenai tujuan dari kebijakan perdagangan internasional. Jadi di sini ada beberapa tujuan dari perdagangan internasional. Yang pertama adalah untuk melindungi kepentingan industri dan produk dalam negeri. Yang kedua untuk melindungi lapangan pekerjaan. Yang ketiga menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat menjaga nilai tukar agar tetap stabil. Dan yang kelima adalah menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Materi mengenai perdagangan internasional mudah-mudahan memberikan